Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita kembali berjumpa dalam pemahaman Alkitab secara online. Dan untuk kesekian kali kita akan bersama-sama belajar di malam hari ini. Terkhusus di malam hari ini kita akan mengambil sebuah tema, yaitu mengenai bila rasa Tuhan Yesus, dengan ayat yang akan kita bahas dari Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Sebelum kita lanjut, kita akan buka terlebih dahulu dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan berikan kami waktu untuk boleh bersama-sama kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan memberikan pemahaman yang baru kepada kami untuk lebih setia kepada Tuhan, untuk lebih mengasihi Tuhan dengan belajar mengenai bela rasa yang Tuhan tujukan kepada umat-Nya. Berkati kami, buka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh bersama-sama belajar pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, amin. Seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa kita akan belajar dari Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Dan kita akan bersama-sama membacanya, dan kami mohon perkenan Pak Pendeta untuk membaca perikop tersebut. Dipersilakan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Malam ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan melalui Injil Lukas 7. Injil Lukas 7 ayatnya 11 sampai dengan ayat yang ke-17. Mari Bapak Ibu kita perhatikan, kita buka Alkitab kita masing-masing. Mari kita perhatikan bacaan pada malam hari ini. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hei anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Baik Bapak Ibu, kita telah bersama-sama membaca dari perikop yang akan kita bahas pada malam hari ini. Sebelum kita membahas ayat per ayat, kita akan mencoba mengetahui terlebih dahulu mengenai isi pokok dan juga latar belakang Injil Lukas ini. Saya mohon perkenan Pak Sudoko untuk menyampaikan. Ya, terima kasih Pak Baskoro yang sudah menyampaikan dua pertanyaan. Nah, yang pertama, apa isi pokok dari kitab Lukas ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Lukas itu mengisahkan kehidupan Tuhan Yesus
mulai dari kelahiran sampai kenaikan ke surga. Nah, tulisan ini sebenarnya ditujukan kepada Theophilus atau kepada seorang yang terhormat yang mendukung pewartaannya. Kisah ini juga hanya ada dalam Injil Lukas. Jadi Yesus membangkitkan anak muda di Nain ini itu hanya dimuat dalam Injil Lukas. Kalau dalam teks sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya, kita tahu bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan hamba perwira yang hampir mati. Maka dalam teks ini Tuhan Yesus membangkitkan anak janda yang sudah mati. Nah, ini merupakan peristiwa yang luar biasa, peristiwa sejarah, bukan sebuah gambaran yang atau perumpamaan, tapi ini sungguh-sungguh terjadi. Buktinya apa? Disebutkan seperti di dalam ayat 11 tadi, ada kota yang bernama Nain. Berarti itu sungguh-sungguh terjadi. Peristiwa itu terjadi. Lalu pertanyaan kedua yang sama Pak Baskoro adalah, lalu apakah latar belakang dari Injil Lukas? Nah, kalau kita perhatikan secara keseluruhan dalam Injil Lukas ini, dalam menulis Injil Lukas, penulis memaparkan 3 sumber. Yang pertama adalah sumber itu berasal dari Injil Markus. Lalu yang kedua, penulis memakai kumpulan perkataan Yesus yang juga dipakai oleh Injil Matius. Lalu yang ketiga, penulis ini memakai kumpulan kisah-kisah yang tidak dipakai oleh penulis Injil lain. Injil Lukas ini ditulis sekitar tahun 70, tepatnya sesudah pasukan Roma menghancurkan Yerusalem dan Bait Allah di kota itu pada waktu itu. Nah, Injil Lukas ini merupakan kisah Yesus yang paling lengkap. Jadi dalam Injil Lukas ini menceritakan bagaimana kisah Yesus yang paling lengkap. Dan perumpamaan Yesus yang paling terkenal adalah bagaimana orang Samaria yang baik hati. Itu ada dalam Injil Lukas ini. Sehingga tema utama yang diangkat oleh Injil Lukas adalah perhatian Yesus kepada orang-orang miskin. Nah, orang-orang miskin pada waktu itu yang dipahami adalah ketika sebuah keluarga, tentu ada bapak, ibu, dan anak. Kalau bapaknya sudah meninggal, dia masuk dalam kelompok miskin. Apalagi dalam bacaan tadi ada anak laki-laki. Janda, anak laki-laki berarti tambah miskin. Nah, penulisnya adalah orang-orang yang dekat dengan Rasul Paulus, seorang sejarawan atau penulis biografi Yunani dan Romawi pada waktu itu. Seorang dokter yang sering mendiagnosa penyakit. Secara umum dikatakan penulis Injil Lukas adalah Lukas sendiri. Baik, selanjutnya kita akan mencoba belajar dari perikop ini ayat per ayat. Tapi saya akan mencoba tadi menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta, bahwa sebelum perikop ini ada sebuah kejadian yang mengawali, yaitu di Kapernaum, di mana Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Dan saat ini kita akan belajar mengenai bagaimana Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Pak Pendeta, saya akan menanyakan dari ayat yang ke-11 dan 12 yang demikian. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan
banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Mohon penjelasan mengenai perikop ini. Ya. Terima kasih Pak Baskoro. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, ayat 11 dan 12 tadi saya katakan ini ada sebuah peristiwa yang merupakan sejarah. Karena ada nama kota Nain. Itu disebutkan dalam ayat yang ke-11. Itu artinya ingin menunjukkan bahwa ini adalah cerita sejarah, bukan rekayasa. Nain sendiri itu lokasinya terletak di perbatasan Galilea. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang di rumah silakan buka di Alkitab paling belakang. Di sana ada Danau Galilea, lalu sebelah kiri itu ada namanya Nain. Jadi lokasinya terletak di perbatasan Galilea dan Samaria. Kurang lebih 10 km sebelah tenggara Nazaret. Mengapa sang juru selamat Yesus itu mengadakan perjalanan cukup jauh? Kalau diperhatikan pada waktu itu, melakukan perjalanan cukup jauh sekitar 25 mil pada hari itu. Supaya tiba di Nain sore hari. Jarak dari Kapernaum ke Nain itu sekitar 25 mil. Ada banyak saksi dalam peristiwa pembangkitan anak janda di Nain itu. Jadi katakan murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Artinya tidak sendirian, tetapi disaksikan oleh banyak orang. Itu ayat 11, ada saksinya banyak orang, ada tempatnya disebutkan. Lalu ayat yang ke-12, ayat 12 itu kita tahu bahwa pada zaman itu sering dilakukan pertemuan di pintu gerbang kota. Jadi ini adalah tempat yang biasa berkumpulnya banyak orang di pintu gerbang gitu, di pintu gerbang kota itu. Nah, pertemuan Yesus dengan iring-iringan orang mati itu bukan suatu kebetulan. Bukan disengaja. Mungkin orang-orang skeptik akan menyebutnya, oh itu kebetulan. Orang mati yang diusung keluar, cuma dalam bacaan kita ini tidak disebutkan berapa usianya, namanya siapa, itu memang tidak terdeteksi dalam bacaan ini. Cuma dikatakan ia adalah anak laki-laki yang menjadi tumpuan keluarga. Kalau janda berarti suami sudah meninggal, tinggal anak laki-laki, menjadi tumpuan keluarga. Nah, setelah orang meninggal dunia, laki-laki meninggal dunia, ya atau biasanya dimanapun dalam konteks pada waktu itu orang itu meninggal dunia, jenazahnya biasanya dikuburkan pada hari itu juga. Ada kebiasaan seperti itu. Nah, dalam rangka penguburan keluarga, umumnya biasanya pada waktu itu adalah keluarga menyewa orang sebagai peratap. Jadi bersama-sama di antara keluarganya, para peratap itu berteriak-teriak dengan suara yang nyaring. Mungkin memukuli pipinya, atau bahkan mengoyak-oyak pakaiannya. Itu tradisi ketika ada orang meninggal pada waktu itu. Untuk memperlihatkan bentuk kesedihan mereka. Jadi dengan semakin banyak orang yang meratap menunjukkan kesedihannya. Nah, saya kembali mengulangi, janda yang dimaksud adalah yang hidup dalam kemiskinan. Tidak punya suami berarti miskin, anak laki-laki meninggal berarti hidup dalam kemiskinan. Dibiarkan hidup dalam kemiskinan. Namun ada tindakan terpuji yang dilakukan oleh gereja Yerusalem pada waktu itu adalah dengan membagi persembahan. Artinya janda yang dalam kemiskinan tadi ada perhatian dari gereja. Mungkin dalam zaman kita sekarang ini ada pelayanan diakonia. Itu yang terjadi. Jadi janda-janda yang tadi dalam hidup kemiskinan ternyata mendapat perhatian dari gereja Yerusalem yang melakukan pembagian persembahan. Artinya persembahan yang itu dikumpulkan lalu dibagi-bagi kepada yang namanya janda tadi.
Itu Pak Baskoro penjelasan ayat 11 dan ayat yang ke-12. Ya, sekarang kita akan mencoba belajar dari bagaimana reaksi Yesus ketika melihat adanya usungan jenazah tadi yang melewati pintu gerbang. Di ayat ke-13 dan 14 akan saya bacakan dan kalian nanti mohon pendeta untuk menerangkannya. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Silakan. Ya, terima kasih Pak Baskoro untuk pertanyaan ayat 13 dan ayat yang ke-14. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam bacaan ini, terutama yang ke-13 tadi, diungkapkan bagaimana Yesus tergerak oleh belas kasihan. Yesus tergerak oleh belas kasihan karena yang melihat sebuah kematian. Karena kematian yang mati itu adalah anak seorang janda. Anak yang mati itu merupakan anak tunggal dari janda itu. Kita bisa bayangkan, suami pasti sudah meninggal kan janda. Lalu anak laki-laki satu-satunya meninggal. Jadi Yesus melihat situasi seperti itu. Nah, dalam kejadian itu, seperti dalam banyak kejadian lainnya, mukjizat Tuhan Yesus dilakukan. Bukan dengan tujuan untuk memberikan semacam tanda bukti bahwa ini benar-benar Mesias. Bukan dengan tujuan untuk memberikan surat bukti tentang misinya, menyelamatkan, menyembuhkan, membangkitkan. Tetapi keluar dari belas kasihan Yesus yang sangat kuat. Kasihan betul kalau suami sudah meninggal, anaknya meninggal, pasti dia akan hidup dalam kemiskinan. Dan dianggap oleh masyarakat pada waktu itu tidak mempunyai arti sama sekali. Yesus melihat dampak dari situ. Jadi keluar dari belas kasihannya yang kuat, dan belas kasihan ilahinya itu untuk penderitaan manusia. Nah, seringkali kasih dan belas kasihan disebut sebagai motivasi dari mukjizat Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita membaca ayat itu kita perlu hati-hati. Hati-hati pada waktu menafsirkan bagian ini. Jangan menggunakannya untuk melarang orang menangis pada saat kematian orang yang dicintai. Mungkin Bapak Ibu semua pernah mendampingi keluarga, ada yang meninggal lalu menangis. Wis toh, jo nangis, jangan menangis. Terkadang kita menghentikan itu. Nah, mungkin ayat ini mungkin dipakai, jangan menangis. Yesus mengatakan hal yang demikian itu bukan sebagai larangan menangis. Yesus tidak melarang menangis pada waktu kematian orang yang dicintai. Tetapi karena ia akan membangkitkan anak yang mati itu. Nah, kalau kita ada yang meninggal kan jangan menangis. Tetapi kan faktanya nanti dia akan bangkit. Tapi Yesus melihat, oh nanti itu bangkit. Sehingga ada ungkapan jangan menangis. Yesus sendiri menangis pada waktu kematian Lazarus. Kita ingat, Bapak Ibu semua ingat ketika kematian Lazarus, Yesus pernah menangis. Mungkin Bapak Ibu bisa membaca dalam Injil Yohanes 11 ayat 35. Dan itu merupakan sesuatu yang jarang terjadi dalam bacaan kita. Dalam kitab-kitab Injil di mana Yesus disebut dengan istilah Tuhan tanpa tambahan apa-apa. Nah, pada masa di mana Lukas menulis tulisan ini tidak lebih awal dari 60 gelar yang mungkin menjadi istilah yang biasa atau umum dengan nama Sang Juru Selamat, dikenal di antara orang-orang miliknya. Nah, dalam Injil Lukas 7 ayat 13 kalau diperhatikan,
untuk pertama kalinya Lukas sendiri menggunakan istilah Tuhan untuk menyebut Tuhan Yesus. Ia juga melakukannya lagi dalam Lukas 7 ayat 19. Kalau diperhatikan mundur lagi ketemu pasal 10 ayat 1, ayat 39, 41 dan seterusnya. Lukas memakai kata Tuhan. Sehingga sangat mungkin bahwa di sana ada alasan khusus mengapa Lukas dalam konteks ini menyebut Yesus Tuhan. Yaitu bahwa dalam kejadian ini Sang Juru Selamat menyatakan diri sendiri sebagai Tuhan dan Tuhan, bahkan Tuhan atas atau Tuhan atas kematian. Itu ayat yang ke-13. Lalu ayat yang ke-14, yang disentuh oleh Yesus itu bukanlah peti mati, tetapi usungan. Mungkin zaman sekarang kalau usungan itu berarti yang dipegang itu ya. Jadi kalau peti kan berarti dipegang, tapi kalau usungan berarti ada semacam bambu, keranda lah, semacam itulah kalau bahasa kita sekarang itu. Jadi orang Yahudi kalau menguburkan itu tidak pakai peti mati pada waktu itu. Mungkin zaman sekarang udah mulai berubah. Yang disentuh oleh Yesus bukan petinya, peti mati, tetapi usungannya. Dan mengatakan bahwa Yesus menyentuh usungan sekedar untuk menghentikan. Mungkin dalam bahasa kita stop, berhenti. Mungkin kalau ini contoh aja, ini pegangan usungan mungkin dipegang begini. Jadi Yesus tidak takut menjadi najis karena menyentuhnya. Jadi waktu itu memang ada tradisi ketika menyentuh jenazah itu najis. Dan ini merupakan suatu polisi bagi orang hidup untuk menyentuh usungan di atas di mana mayat itu berbaring. Mungkin ini hanya tradisi saja. Karena hukum Taurat hanya menganggap najis kalau seseorang itu kena mayat atau tulang atau kubur, tetapi tidak kena usungannya. Itu kalau konteks perjanjian lama. Tetapi pada waktu Yesus membangkitkan anak Yairus dalam konteks yang lain, ia memegang tangannya anak Yairus itu. Bukankah Yesus yang menjadi najis, tetapi sebaliknya anak itu menjadi hidup. Yesus membangkitkan anak muda itu. Tuhan Yesus tidak menunggu sampai ada yang memintanya untuk menolong, tetapi ia mengantisipasi semua doa dan membangkitkan anak itu yang sama sekali tidak mengharapkan terjadinya peristiwa itu. Jadi tindakan Tuhan Yesus mengingatkan orang Yahudi akan Nabi Elia yang dengan kuasa Allah pada waktu itu membangkitkan anak lelaki seorang janda dari kematian. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa membuka di dalam kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 24. Di sana menjelaskan tentang Nabi Elia. Menurut kitab Injil, Yesus 2 kali membangkitkan orang mati. Yang pertama adalah anak perempuan Yairus, lalu yang kedua adalah Lazarus. Itu Pak Baskoro untuk penjelasan ayat 13 dan ayat yang ke-14. Ya, sekarang kita akan ingin mengetahui bagaimana reaksi anak muda yang dibangkitkan dari kematian dan juga orang-orang yang di sekitar Tuhan Yesus waktu itu. Kita akan belajar dari ayat yang 15, 16, dan 17. Saya akan bacakan. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya.
Ya, Pak Baskoro menanyakan 3 ayat sekaligus ya. Ya. Nah, 3 ayat sekaligus ya. Ayat 15, 16 dan 17. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam setiap peristiwa kebangkitan orang itu dihubungkan dengan pemulihan atau pengembalian hubungan keluarga. Nah, dalam konteks perjanjian lama kita bisa mengambil sebuah cerita bagaimana anak-anak yang dibangkitkan dari antara orang mati dikembalikan kepada ibunya. Tadi begitu, diserang pada ibunya. Itu berarti ada semacam pemulihan hubungan keluarga. Anak tinggal satu, meninggal, ditangisi, sembuh lalu bangun, bisa dibangkitkan, dikembalikan pada ibunya. Nah, dalam konteks perjanjian baru, Tuhan Yesus memerintahkan untuk memberi makan kepada anak dari kepala rumah ibadat. Mungkin kita semua masih ingat itu. Dan perintah itu mungkin diberi kepada orang tua anak itu. Lazarus juga dikembalikan kepada persekutuan yang penuh dengan kasih dengan saudara-saudara perempuannya. Dan dalam cerita saat ini kita membaca kata-kata indah. Dan Yesus, dalam ayat 15 tadi, Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Kita bisa bandingkan dengan kata-kata yang hampir persis sama dengan itu. Misalnya dalam 1 Raja 17 ayat 23, 2 Raja-Raja 4 ayat 36. Dengan kata lain, Allah mengasihi keluarga. Ia menghendaki keluarga sebagai satuan yang berhubungan erat. Jadi apapun yang terjadi dalam keluarga itu ada hubungan erat. Maka ketika bangkit diserahkan kembali pada ibunya. Lalu ayat yang ke-16, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, orang banyak menjadi takut. Ada kata-kata orang banyak menjadi takut tadi. Ini adalah rasa takut yang baik. Kenapa? Karena disebabkan karena mereka merasakan kehadiran Allah. Mungkin ada kekuatan yang luar biasa di tengah-tengah orang berkumpul itu. Ada ketakutan, tapi takut yang membuat bahagia. Tetapi ada yang mereka katakan tentang Yesus, di mana mereka hanya menganggapnya sebagai nabi besar. Masih sangat kurang. Karena Yesus bukan sekedar merupakan nabi, tetapi juga Allah sendiri. Itu sudah membuat tadi ketakutan luar biasa. Misalnya juga Nabi Elia, nabi-nabi. Ada Nabi Elia, ada Nabi Elisa, dan rasul-rasul, ada Petrus, ada Paulus. Yang juga membangkitkan orang mati. Tetapi kalau mau dibandingkan dengan yang dalam Tuhan Yesus, maka jelas terlihat bahwa Yesus membangkitkan dengan lebih mudah. Nanti dengan hanya bersabda saja. Ada beberapa buku mengungkapkan itu. Yesus kita membangkitkan dengan sangat mudah. Semua orang-orang membangkitkan boleh dengan dikatakan dengan susah payah, tetapi Yesus membangkitkan dengan sangat mudah. Tadi jelas katakan, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau diperhatikan peristiwa ini mungkin kita bisa merujuk, biasanya Lukas dengan kisah Paulus itu hampir sama, rujukannya hampir sama. Tidak terlalu terlihat susah payahnya, tetapi tetap di sana Petrus berdoa dan baru bisa membangkitkan. Jadi ada semacam ada ritual dulu gitu. Tapi Yesus mengatakan, hai anak muda, aku berkata padamu, bangkitlah. Tidak dengan susah payah dibanding dengan Petrus dan seterusnya. Jadi Tuhan Yesus langsung memerintahkan dan anak muda itu langsung bangkit. Mungkin seperti orang tidur itu, bangun, nah bangun. Nah. Karena itu jelas bahwa pembangkitan yang dilakukan oleh Yesus, yang Yesus lakukan, itu sebenarnya bukan sekedar membuktikan bahwa ia adalah seorang nabi besar, tetapi ia adalah Allah, dia adalah Tuhan sendiri. Maka dikatakan dalam ayat 17, maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya.
Ini membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia Allah yang menciptakan alam semesta ini. Dan itu dilihat, diperhatikan oleh orang-orang yang waktu itu bersama-sama dengan Yesus, menyaksikan bagaimana Yesus membagikan anak muda dari Nain tadi. Yesus adalah Tuhan dan Allah sendiri yang punya kuasa luar biasa. Demikian Pak Bas, ayat 15, 16, dan 17. Baik Bapak Ibu dan Saudara, kita telah bersama-sama mendengarkan penjelasan dari Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Selanjutnya kita ingin mengetahui Pak Pendeta mengenai maksud dari perikop yang telah kita bahas pada malam hari ini mengenai apa? Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tadi sudah kita jelaskan ayat per ayat. Ya. Sekarang Pak Baskoro menanyakan sebenarnya perikop ini berbicara tentang apa ya? Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema kita tadi sebenarnya bela rasa Tuhan Yesus. Kalau mungkin dalam bahasa lain akan ditemukan bela rasa Tuhan Yesus yang terpenuhi. Compassion of Christ fulfilled. Jadi bela rasa Kristus, bela kasihan Kristus itu terjadi. Bagaimana penghayatan Kristus terhadap janda tadi. Jadi belas kasihnya itu melintasi semua orang. Belas kasihnya itu meliputi atau melintasi aturan manusia atau bahkan hukum yang kaku. Nah, kata belas kasih itu menunjuk kepada bela rasa. Suatu rasa simpati atas penderitaan orang lain yang di dalamnya ada keinginan untuk menolong. Mungkin dalam bahasa kita ada kata-kata ternyuh. Mbok tak tulungi ya, tak bantu. Belas kasihan itu tidak hanya sebatas simpati, tetapi lebih dari itu. Ada hasrat untuk menolong, ada keinginan, ada hasrat yang kuat untuk melakukan sesuatu, yaitu menolong tadi. Nah, dalam konteks bacaan tadi, dalam perikop itu dikatakan semua orang tercengang melihat peristiwa kenapa Yesus hanya bersabda, tidak menyentuh jenazah tapi menyentuh usungan, maka anak muda itu bisa bangkit. Ini semua karena belas kasihan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, dan inilah harapan setiap umat manusia. Kehadiran Tuhan Yesus menjadi solusi setiap umatnya. Yesus datang dalam setiap pribadi, itu menjadi sebuah solusi. Dan itu adalah bentuk bela rasa Tuhan Yesus kepada umatnya pada waktu itu. Begitu Pak Basko. Kalau untuk masa sekarang ya, khususnya dalam pandemi maupun dalam situasi yang terjadi saat ini, apa pesan dalam hidup sekarang yang kita dapatkan dari perikop yang kita bahas, dan juga sekaligus juga bagaimana panggilan bagi umat dalam masa pandemi ini yang bisa dijelaskan? Ya, ada dua pertanyaan disampaikan Pak Baskoro. Yang pertama adalah apa pesan yang kita dapat dalam hidup sekarang ini dari bacaan tadi? Kalau Tuhan Yesus punya bela rasa, simpati yang luar biasa. Jadi kasih Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Kasih Yesus yang luar biasa itu menjadi dasar perenungan kita. Tuhan Yesus membangkitkan anak muda di Nain, tadi dikatakan digerakkan oleh belas kasihan, compassion kepada janda itu. Demikian juga kasihnya yang besar yang sedang dialami oleh umat manusia berdosa. Dan itulah keselamatan yang Tuhan Yesus berikan, yang Tuhan Yesus tawarkan. Sehingga kedatangan Tuhan Yesus itu sangat memberikan semangat kepada janda yang kehilangan anak tadi. Jadi ketika Yesus melihat ada janda kehilangan anaknya, dan akhirnya Yesus bisa membangkitkan, jadi kehadiran Yesus itu memberikan semangat pada janda tadi dengan perkataan jangan menangis. Mungkin bahasa kita harus ngenyem-nyem sih, ojo nangis. Mungkin kita, kenapa saya boleh nangis? Mungkin dalam bahasa dialog kita mungkin bisa dikatakan jangan nangis karena anakmu tidak mati, tapi anakmu akan bangkit, akan hidup lagi.
Jadi ada semacam memberikan semangat pada janda tadi, pengharapan. Nah, dengan demikian umat perlu belajar sekarang ini. Umat perlu belajar memiliki kepekaan untuk mendengar suara Tuhan, yang senantiasa bersedia melawat pergumulan setiap umatnya. Artinya dalam kehidupan sekarang ini, mari kita sisihkan waktu untuk berdoa, mungkin berdoa tengah malam, supaya kita memiliki kepekaan suara Tuhan. Kenapa bisa begini dan Tuhan jawabannya begini? Saya harus apa? Melakukan apa? Jadi kita punya kepekaan bahwa sebenarnya Tuhan melawat pergumulan setiap umatnya. Tuhan menolong setiap pribadi. Terkadang kalau kita tidak punya kepekaan, merasakan Tuhan nggak peduli. Mari melalui perenungan kita diajak untuk kita memiliki kepekaan itu. Selanjutnya Tuhan Yesus tetap berkuasa. Tuhan Yesus tetap berkuasa atas kehidupan dan kematian umatnya, dan dialah Allah yang hidup. Itu pesan untuk kita di zaman sekarang ini. Kalau yang berikutnya tadi Pak Baskoro menyampaikan bagaimana pesan kita dalam masa pandemi COVID ini, bagaimana situasi sekarang ini. Nah, dalam konteks ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita semua merasakan bagaimana dalam masa pandemi ini. Dalam konteks ini, kehadiran dan solidaritas Tuhan Yesus. Sebenarnya Tuhan Yesus merasakan setiap bentuk penderitaan dan duka cita. Tadi ada bela rasa segala macam tadi. Sehingga melalui perikop ini, kita semua sebagai umatnya diingatkan bahwa kasih setia Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan Yesus memahami keadaan umatnya. Ia solider, ia peduli. Maka umat di masa pandemik sekarang ini untuk mengembangkan bela rasa juga yang dikembangkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana memiliki rasa simpati, mengembangkan bela rasa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Misalnya, jika ada tetangga kita, teman kita, atau keluarga kita yang terpapar COVID, mari kita juga bilang seperti Yesus tadi. Apa yang dirasakan? Mungkin dalam kebingungan, kalau orang tuanya masuk ke rumah sakit, melakukan pengobatan, anak-anaknya bagaimana? Anak-anaknya yang tinggal di rumah ini, kita sebagai umat percaya atau sebagai masyarakat kita bisa peduli tadi. Mari kita bergandengan tangan menolong, mendorong yang di rumah yang sakit ini. Dan ini perlu kita wujud nyatakan dalam situasi sekarang ini. Yang sakit tadi itu bukan aib, karena sekarang ini berita-berita yang kita ikuti ternyata semakin banyak. Nah, itu bukan aib, tetapi semangat untuk diobati rumah sakit itu yang sesuatu yang penting. Nah, oleh karena itu keluarga perlu kita dukung. Jangan malu, mari kita bergandengan tangan, mari kita tunjukkan bela rasa kita seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Itulah yang perlu kita kembangkan sekarang ini. Kalau Yesus peduli melihat janda tadi, kita pun juga harus peduli kepada warga sekitar yang terdampak pandemi ini. Jadi tidak hanya terpapar, tapi jangan terdampak juga. Mungkin kita dalam kehidupan kita sekarang ini ada kegiatan diakonia, bagaimana mempedulikan, punya perhatian pada warga-warga yang terdampak seperti itu. Itu bentuk bela rasa kita kepada warga gereja. Demikian Pak Baskoro. Bapak Ibu dan Saudara, kita telah bersama-sama belajar dari Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Kiranya kita bisa menangkap pesan dari perikop yang kita bahas pada malam hari ini, dan semoga bela rasa tumbuh dalam kehidupan kita, terutama di dalam masa-masa yang sulit seperti ini, tanpa melihat siapa yang kita bantu. Seperti Tuhan ketika menolong orang muda ini, dia tidak melihat siapa dia, tapi tergeraklah hati Tuhan ketika melihat semua itu. Demikian akhirnya kita juga tergerak ketika
melihat sesama kita membutuhkan pertolongan. Dan kita akan mengakhiri pemahaman Alkitab pada malam hari ini, dan kita akan tutup dalam doa. Kami mohon kenan Pak Pendeta untuk menutup dalam doa. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita akan bersama-sama menyatukan hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Kami sudah boleh mengikuti pemahaman Alkitab secara online. Biarlah pemahaman Alkitab ini membawa perubahan dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu mengembangkan bela rasa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami semua. Bapa kami dalam surga, kami juga mohon berkat untuk keluarga kami masing-masing yang ada di GKJ Semarang Barat. Kiranya Allah terus curahkan cinta kasih, terus berikan kekuatan, pengharapan, dan sukacita, agar supaya keluarga-keluarga kami senantiasa berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan untuk saudara kami yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, yang sudah lanjut usia. Tuhan tolong berkati, biarlah dengan kuasa-Mu yang penuh dengan keajaiban memberikan kesembuhan melalui zaman tangan-Mu yang kudus. Bapa kami dalam surga, kami juga menyerahkan kondisi bangsa negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan terus curahkan berkat-berkat untuk bangsa negara ini, agar supaya seluruh warga negara Indonesia senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus. Terlebih dalam suasana pandemi COVID-19 ini, berkati pemerintahan bangsa negara kami, agar supaya boleh menemukan obat vaksin yang manjur, sehingga kami semua, seluruh rakyat Indonesia, boleh diselamatkan, boleh mendapat kekuatan dalam kesehatan, dalam kehidupan ini, sehingga kami boleh menapaki hari-hari ke depan dengan senantiasa mengandalkan Tuhan. Sekali Bapa, kami menyerahkan bangsa negara kami, pemimpin bangsa negara kami, seluruh rakyat Indonesia di dalam pemeliharaan tangan kuasa-Mu yang penuh dengan cinta kasih. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan mengajar pada kami untuk mengembangkan bela rasa. Belas kasihan Tuhan Yesus menjadi dasar kami sebagai anak-anak Tuhan. Bapa Surgawi, inilah seluruh doa kami, permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar pada kami tentang bela rasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.